Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam kuliah sahur Ramadan pada pagi hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan mengajak pada para jamaah untuk bertadabbur Al-Quran lagi, dan kita baca surat Al-Kautsar. Alhamdulillah, pada pagi ini saya sudah mencoba untuk menelaah secara sederhana apa yang bisa kita pahami dari surat Al-Kautsar. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dari itu dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dikisahkan ketika Ka'ab bin Ashraf tiba di kota Makkah, orang-orang Quraisy bertanya kepadanya, apakah engkau pemuka mereka? Tidakkah engkau melihat orang ini yang mengaku lebih baik daripada kami? Padahal kami adalah ahli haji, pengabdi Ka'bah, dan pemberi atau penyaji minuman. Nah, Ka'ab bin Ashraf pun menjawab, kalian lebih baik darinya. Turunlah ayat, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, dikatakan bahwa inilah yang menjadi sebab turunnya Al-Quran, yang riwayat ini dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Nah, apa yang bisa kita terima dari ayat ini? Para ulama tafsir memang berbeda pendapat tentang makna Al-Kautsar. Tetapi pendapat yang terbanyak adalah menyatakan bahwa Al-Kautsar itu maksudnya adalah kebaikan atau nikmat yang banyak. Ini didasarkan pada riwayat dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, dan Mujahid. Bahkan pada sebuah riwayat, ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga yang lain dari Abu Bishr rahimahullah. Dia bertanya kepada Sa'ad bin Jubair tentang pendapat yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu bukan nikmat yang banyak, tetapi sungai di surga. Beliau pun menjawab, sungai di Jannah itu termasuk bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini memang mengisyaratkan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa nikmat Allah itu kalau kita hitung gak terhitung. La tuhsuha. Anda tidak bisa menghitung nikmat Allah itu. Betapa banyaknya, betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Dan kita hanya dituntut wassalli lirabbika wanhar. Maka dari itu, dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Pada saat kita itu diperintah oleh Allah untuk salat, maka salat yang kita laksanakan itu haruslah salat yang menjadi bagian dari pengabdian kita atau ibadah kita kepada Allah, sebagai wujud dari ketundukan kita kepada Allah, dan menunjukkan bahwa kita ini memang hamba yang punya sikap syukur kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kita itu melaksanakan ibadah salat itu, bukan untuk yang lain. Dan berkurban itu bisa jadi difahami sebagai kurban dalam pengertian yang lebih luas daripada sekedar menyembelih hewan kurban.
Karena apa? Betapapun kita harus melakukan tindakan sebagai pengorbanan atas apa yang kita lakukan itu untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berkorban dalam bentuk menyembelih hewan kurban pun tujuannya bukan untuk sekedar menyembelih binatang, tapi bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah, dan kemudian dengan sikap syukur itu insya Allah Allah akan ridho pada diri kita karena kita berkorban hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ayat terakhir yang menyatakan inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang dikatakan di dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Maknanya adalah orang-orang yang benci dan musuhimu. Siapa? Ya orang-orang yang benci dan musuhi Nabi Muhammad SAW. Dialah orang yang terputus, rendah, hina, dan binasa. Nah, tentang siapa yang dimaksud oleh ayat ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah seorang yang bernama Al-As bin Wa'il. Ada pula yang menyatakan dia adalah Uqbah bin Abu Mu'aid. Ada yang lain mengatakan mereka adalah beberapa orang dari suku Quraisy. Tetapi yang menurut At-Tabari itu paling kuat adalah Allah menyatakan bahwa orang-orang yang membenci Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, orang-orang yang terputus. Hal itulah yang menjadikan ciri setiap manusia yang membenci beliau, meskipun ayat ini berkenaan dengan orang-orang tertentu. Dan pada saatnya ketika kita terjemahkan di zaman sekarang, orang-orang yang membenci Islam yang menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah orang-orang yang terputus, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Dan inilah statement atau pernyataan Allah untuk menyatakan bahwa kita, orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh, itu adalah orang-orang yang betul-betul mulia, sementara orang-orang yang merendahkan kita, menghina kita, menyatakan bahwa kita ini bukan orang-orang yang mulia, itu adalah orang-orang yang justru rendah, hina, dan terputus nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam beberapa kitab tafsir, utamanya ketika kita baca tafsir Juz Amma dari beberapa ulama yang membahas ayat ini secara lebih rinci, menyatakan bahwa surat Al-Kautsar ini adalah surat Madaniyah. Tetapi ada yang lain yang berpendapat surat ini surat Madaniyah. Surat Makkiyah karena surat ini diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Jadi surat Madaniyah yang dimaksudkan di sini adalah surat yang diturunkan setelah hijrah. Bagaimana kemudian kedua-duanya itu dikatakan sebagai pendapat yang berkembang? Nah, inilah pendapat yang kuat dari sekian pendapat ulama yang menyatakan bahwa mungkin saja ayat-ayat itu turun dua kali. Mungkin saja itu ada satu spekulasi yang bisa kita coba untuk kita katakan. Tetapi pada prinsipnya, apapun yang diturunkan oleh Allah dalam surat Al-Kautsar itu mengisyaratkan bahwa apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, benar-benar harus kita lakukan dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, karena kita telah diberikan kenikmatan yang sangat banyak, yang sangat besar. Dan oleh karena itu kita harus mensyukurinya, dan mensyukurinya itu dengan salat dan berkorban. Dalam pengertian yang lebih luas, kita harus beribadah kepada Allah dengan salat sebagai sesuatu yang menjadi inti peribadatan kita, dan bagaimana kita harus berkorban jiwa dan raga untuk melaksanakan peribadatan kita kepada Allah, sehingga salat kita benar-benar menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah-ibadah kita yang lain. Karena salat kita baik, insya Allah ibadah kita pun akan mengalir menjadi ibadah yang baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kenikmatan yang luas, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Di dunia Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah, dan di akhirat insya Allah dia termasuk orang yang akan dimuliakan dengan mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilustrasi-ilustrasi yang diberikan oleh para ulama tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan nikmat dari Allah dengan kenikmatan yang banyak di dunia dan di akhirat, itu akan memberikan inspirasi yang luar biasa. Di ketika kita beritibak mencontoh pada Nabi Muhammad SAW, insya Allah sebagai orang beriman yang dengan iman kita bisa beramal soleh sebagaimana Nabi Muhammad SAW beramal soleh, akan mendapatkan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat.
Siapa yang hidup di dunia untuk menjalani segala macam bentuk beribadah kepada Allah, dia adalah orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah, selaras dengan janji Allah, dan di akhirat tentu saja dia akan mendapatkan nikmat dari Allah, karena janji Allah pada orang yang bertakwa kepada Allah adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak hal yang bisa kita fahami dari ayat ini, dan semua ini adalah sesuatu yang bisa menginspirasi kita bahwa kebaikan atau nikmat yang banyak dari Allah itu harus kita sikapi dengan sikap seperti Rasulullah menyikapinya. Rasulullah diutus untuk menjadi Rasul dan menjadi contoh bagi kita. Beliaulah Nabi yang paling banyak pengikutnya, dan dimaklumi bahwa seorang yang mengajar kebaikan seperti Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya orang yang pada saatnya mendapatkan pahala dari Allah, tetapi pahalanya akan mengalir karena orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang telah menuntun umat kepada kebaikan sebagaimana Rasulullah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, karena dengan kenikmatan yang pernah diterima di dunia, dia pun akan bisa mendapatkan kenikmatan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh orang, karena dakwah yang dilakukan oleh orang kepada orang-orang yang kemudian menjalankan apa yang telah didakwahkan kepada mereka. Insya Allah pada hari kiamat pun apapun akan kita dapatkan dari Allah sebagai sebuah kenikmatan, karena Allah ridha terhadap diri kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi orang yang mendapatkan Al-Kautsar, kebaikan yang banyak, di antaranya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah makna yang tersurat dan tersirat dari ayat yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar itu, bahwa betapapun kita yang telah mendapatkan nikmat yang banyak, itu harus mewujudkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Dan ibadah yang terpenting dari yang penting itu adalah sholat, karena begitu sholat kita itu baik, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan mengalir menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan pada saatnya menjadi orang yang berkorban dalam rangka untuk beribadah kepada Allah itu bukan menjadi sesuatu yang membebani diri kita, karena kita tahu bahwa setiap perjuangan memang perlu pengorbanan. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berkorban untuk melaksanakan dakwahnya meskipun banyak orang yang membencinya. Dan pada saatnya Allah menyatakan bahwa orang-orang yang membenci Rasulullah dengan dakwahnya itu adalah orang-orang yang pada saatnya akan mendapatkan azab dari Allah, orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan dari Allah, orang-orang yang akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sikap mereka, sehingga mereka dikatakan sebagai al-abtar, menjadi orang yang terputus, yaitu terputus dari semua kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang bisa kita jadikan sebagai abrah. Kita mungkin akan dibenci orang ketika berdakwah, tetapi apapun kebencian yang telah dan akan diberikan oleh siapapun pada diri kita, jangan pernah membuat kita surut. Kitalah yang akan mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah, sementara mereka yang membenci dakwah kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan adab dari Allah karena kebencian mereka terhadap orang-orang yang berdakwah, terhadap orang yang mengajak orang untuk menjalani apa yang harus dijalani dalam hidup ini menurut ketentuan yang datang dari Allah. Banyak orang yang benci pada para dai, tetapi mereka itulah yang pada saatnya akan mendapatkan kehinaan dari Allah. Banyak dai yang dibenci, tetapi mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di dunia mereka tersingkir karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang yang membencinya, tetapi perlindungan Allah tetap akan selalu diberikan oleh Allah pada mereka. Kalaupun mereka di dunia itu menjadi orang yang tersisih, insya Allah di akhirat mereka akan menjadi orang yang mendapatkan kenikmatan yang terbaik dari Allah, sementara orang-orang yang menyingkirkan mereka akan menjadi orang yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan diri kita menjadi orang yang membenci kebenaran, dan jangan pernah kita surut ketika kebenaran yang kita perjuangkan itu dibenci oleh orang, dan bahkan diri kita menjadi orang yang tersisih karena dakwah kita untuk mengajak kepada kebenaran. Lakukan dakwah dengan ikhlas karena Allah, dan perintah untuk melaksanakan dakwah ini adalah perintah universal, sehingga kita menjadi orang yang punya kewajiban dengan kemampuan kita masing-masing untuk berdakwah. Meskipun dengan apa yang kita lakukan kita mendapatkan kebencian dari banyak orang, karena tidak semua orang mau melakukan tindakan yang terbaik, dan pada saatnya kita pun akan menjadi orang-orang yang akan bisa
menjadi bagian dari orang yang tersingkirkan dari orang-orang yang tidak mengerti arti kebaikan yang datang dari Allah, dan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan kebaikan-kebaikan yang seharusnya mereka lakukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengharap pada para jamaah, marilah kita memiliki kemauan dan keberanian untuk melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan mendakwahkan apa yang disyariatkan oleh Allah pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, agar benar-benar kita mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.